Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Gimana? Semangat belajar hari ini? Harus semangat dong. Masih ingat dengan kami bertiga? Saya Ibu Lita, Ibu Rosita, dan Bapak Roland. Hari ini kita akan mengupas tuntas materi kita. Tentang apa sih anak-anak? Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya? Betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Tapi sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelas dipimpin doanya. Baik, seperti biasa, dirapikan dulu pakaiannya, dicek kolong meja dan di bawah kakinya apakah masih ada sampah. Jika ada, silahkan dikeluarin dulu agar belajarnya lebih nyaman. Iya, terima kasih. Ibu absen dulu ya anak-anak. Fajar Pratama hadir. Dion Wiyoko hadir. Salma Dewi Putri, Kesha Cantika. Oke, hadir semua ya hari ini. Di sini ada yang tahu apa pengertian sistem pembayaran? Yang bisa jawab Ibu kasih nilai. Ya, silakan Kesha. Sudah hampir benar. Sedikit lagi. Ibu tambahin ya. Jadi, sistem pembayaran adalah sistem yang dirancang oleh otoritas tertentu untuk pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Komponen pembentuk terciptanya sistem pembayaran itu apa? Ada alat pembayaran, ada sistem dana transaksi antar bank, dan ada lembaga yang mengatur atau memproses sistem pembayaran. Nah, ada dua jenis alat pembayaran nih, ada tunai, ada non-tunai. Tunai itu uang rupiah dan non-tunai itu cek, giro, biljet, e-money, kartu debit, kartu kredit, seperti itu. Di kelas ini, tapi belum pada punya kan, karena kan memang umurnya belum mencukupi. Tapi Ibu yakin di kelas ini 90% di handphonenya itu ada aplikasi Gojek atau Grab. Ya kan? Betul apa betul? Ya. Kalau sekarang kalian sudah enak, zaman serba dipermudahkan. Kalau mau berangkat sekolah, tinggal buka handphone, klik aplikasi Gojek, order deh. Sudah tertera harganya, sudah tertera perkiraan berapa menit akan sampai ke tempat tujuan. Ya kan? Sudah enak. Kalau zaman Ibu nih, harus nunggu angkot dulu di pinggir jalan, nunggu di sekolah. Dulu mah naik angkot bayarnya cash, nunggu kembalian sampai macet di belakang gitu. Kalau sekarang ada Jaklingko, turun angkot tinggal gesek, bayar, kembaliannya langsung masuk ke saldo. Paham anak-anak? Iya. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai satu jenis dompet digital karena hanya 21%, sementara 28% mempunyai dua jenis dan 47% mempunyai 3 jenis atau bahkan lebih. Dan dompet digital yang paling banyak digunakan adalah OVO dan GoPay. Penggunaan non-tunai sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membayar ke transaksi keuangan seperti membayar listrik, membayar makanan di restoran, berbelanja online, membayar penggunaan alat transportasi seperti yang tadi Ibu jelaskan, membayar atau menonton bioskop, dan melakukan transaksi perbankan digital. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya Irfan? Bagus sekali pertanyaannya Irfan. Irfan bertanya, apa keuntungan menggunakan alat pembayaran non-tunai? Iya, selain efektif dan efisien, pembayaran menggunakan non-tunai itu keamanannya lebih terjamin, lalu pengeluarannya lebih terkontrol.
Misalnya nih, kalian kalau jajan pakai uang cash itu kan kembaliannya suka receh. Nah, atau koin ya, receh atau koin itu suka disimpannya sembarangan atau tidak rapi. Kadang kan suka hilang-hilangan. Tapi kalau dompet digital ini, kembalian recehnya itu masuk ke saldo lagi. Jadi nanti bisa dipakai lagi untuk berbelanja kalian gitu. Enak bukan? Iya, sangat mudah. Lalu, meminimalisir kejahatan. Dan yang paling penting, banyak diskonnya. Ayo ngaku siapa di sini yang kalau belanja atau jajan lewat GoFood pakai potongan harga? Pajar ya, sama ibu juga. Karena memang sangat menguntungkan sekali kita menggunakan OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Kalian tinggal klik langsung deh apa yang kalian inginkan terwujud di depan kalian. Sampai sini paham anak-anak? Bagus. Oke anak-anak, sampai sini dulu materi yang ibu sampaikan untuk materi pembayaran tunai atau uang ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sita. Silakan Ibu Sita. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, masih semangat ya? Masih ingat dengan Ibu yang di minggu kemarin? Oke, sebelumnya sudah dijelaskan sedikit dengan Ibu Lita bagaimana tentang sistem dan alat pembayaran. Iya betul. Di sini Ibu akan membahas secara lebih rinci apa itu sistem dan alat pembayaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ada satu video. Mari kita simak baik-baik. Ini kita perhatikan baik-baik videonya, karena setelah ini akan ada pertanyaan dari Ibu untuk kalian. Jadi dipahami ya. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, dari judul ini terdapat dua kalimat penting, yakni Bank Indonesia dan sistem pembayaran. Pertama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN, Sistem Pembayaran Nasional. Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana dalam suatu kegiatan ekonomi. Bank Indonesia memiliki 5 peran dalam sistem pembayaran, yakni regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator. Nah, agar mudah diingat, teman-teman bisa menggunakan jembatan keledai, yakni repot, pengoper, pator. Rep untuk regulator, PAR untuk perizinan, PAR untuk pengawasan, OPER untuk operator, dan pator untuk fasilitator. Nah, regulator itu artinya Bank Indonesia berperan membuat peraturan, sehingga sistem pembayaran dapat berjalan lancar, aman, dan efisien. Contoh peran Bank Indonesia dalam regulator seperti membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala. Yang kedua adalah perizinan. Seperti ketika teman-teman ingin keluar rumah, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada orang tua. Hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran harus melalui izin yang diberikan oleh Bank Indonesia. Contoh peran Bank Indonesia dalam perizinan, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan transfer dana, APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu, dan uang elektronik seperti e-money, Breezy maupun Pledge. Oh, ternyata sistem pembayaran sangat bervariasi ya. Yuk, next. Yang ketiga yaitu pengawasan. Di sini Bank Indonesia mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di bawah naungannya. Peran Bank Indonesia yang keempat adalah sebagai operator. Artinya, Bank Indonesia menjalankan dan menyediakan layanan sistem pembayaran. Pada dasarnya ada dua, yakni RTGS dan SKNBI. Yang pertama adalah RTGS atau Real Time Gross Settlement, yang artinya sistem transfer dana elektronik secara individual. Nah, yang kedua adalah SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, yang artinya sistem transfer dana elektronik antar peserta atau nasabah. Yang terakhir yaitu fasilitator. Artinya, Bank Indonesia memfasilitasi implementasi program-program real yang bermanfaat bagi sistem pembayaran yang biasanya berupa bantuan biaya teknikal asisten. Nah, teman-teman, kesimpulannya, Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem pembayaran. Teman-teman tak... Ya, sekian dari video ini. Bisa dipahami tentang sistem alat pembayaran dan Bank Indonesia. Ya, baik anak-anak, dari video yang tadi Ibu mau bertanya. Silakan, itu ketua kelas Fajar ya namanya.
Coba peran Bank Indonesia itu kan dalam sistem pembayaran ada 5 ya. Coba disebutkan 5 peran Bank Indonesia itu. Ya, satu lagi. Satu lagi ada yang bisa? Kamu? Oh iya. Bagus. Oke. Dengan siapa? Fitri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam operator kan dibagi menjadi 2. Coba sebutkan kamu ya, Keisha. Pintar. Oke. Baik, sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang sejarah uang. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang terbuat dari emas dan perak yang disebut dengan elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Iya. Selanjutnya pengertian uang. Pengertian uang dalam ilmu ekonomi tradisional adalah sebagai alat transaksi yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Uang itu sendiri memiliki fungsi. Fungsi uang ada 8. Yang pertama itu adalah fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Yang kedua adalah fungsi turunan uang. Yang fungsi turunan uang itu ada 6, yaitu yang pertama adalah menunjukkan harga, yang kedua alat pembayaran, penimbun kekayaan, yang keempat yaitu pemindah kekayaan, sebagai yang kelima adalah sebagai penunjang ekonomi dan sosial, dan yang keenam adalah pembayaran hutang. Ya. Selanjutnya ada syarat uang. Ya, syarat uang yang pertama adalah diterima secara umum, yang kedua adalah memiliki nilai yang cenderung stabil, yang ketiga adalah ringan dan mudah dibawa, dan yang keempat adalah tahan lama, yang kelima adalah kualitasnya cenderung sama, yang keenam adalah jumlahnya terbatas dan tidak dipalsukan, yang ketujuh adalah mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Ya, berikut adalah syaratnya. Sudah selesai untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas dan akan dikerjakan secara kelompok. Ya. Di sini kan siswanya ada 35 ya. Ibu akan bagi menjadi 7 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 5 orang. Silahkan dibuat dan perwakilannya silahkan maju ke depan untuk mengambil nomor soal yang akan dikerjakan. Ya. Oke, silahkan diambil masing-masing. Oke, sudah. Ibu akan beri waktu selama 20 menit untuk mengerjakan masing-masing kelompok. Nanti setelah waktunya sudah habis akan dipresentasikan di depan dengan perwakilan masing-masing kelompok hasil diskusinya. Anak-anak, waktunya sudah habis? Iya, sudah selesai diskusinya? Oke, Ibu akan panggil pertama dari kelompok 1 tentang pengertian sistem pembayaran. Coba dibacakan soal dan hasil diskusinya. Iya. Oke, bagus. Yang selanjutnya kelompok 2, silakan untuk peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Ya, silakan. Oke, bagus. Seperti yang kita lihat di video awal tadi ya. Ya, beberapanya poinnya lebih dijelaskan lagi. Yang kelompok 3 yaitu menjelaskan sejarah uang. Silakan perwakilannya. Oke, bagus. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Yang selanjutnya di kelompok 4 adalah pengertian uang. Ya, bisa kita pahami semuanya ya, apa itu pengertian uang? Ya, oke. Yang kelima, kelompok 5 tentang fungsi uang. Silakan perwakilan. Ya.
Jadi tadi di materi yang sebelumnya kan Ibu sudah menjabarkan beberapa, sudah menyebutkan fungsi uang ya anak-anak. Nah, di kelompok ini mereka lebih mendetail penjelasan masing-masing fungsi itu sendiri. Udah bisa dipahami ya. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 6 tentang jenis uang. Ternyata banyak juga ya jenis uang. Jadi kalian bisa pahami sendiri untuk jenis uang itu sendiri, tidak hanya satu ataupun dua, bisa lebih. Ya. Untuk yang selanjutnya kelompok 7 yang terakhir tentang syarat uang, silakan maju. Oke, baik, pintar. Oke, bisa balik ke tempat duduk semuanya. Semua yang di baik anak-anak, sebelumnya yang sudah tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok, sudah Ibu jelaskan di sebelumnya untuk poin-poinnya, dan kalian menjelaskan lebih detail dengan hasil diskusi masing-masing kelompok. Oke, baik, sekian dari Ibu untuk penyampaian materi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Roland untuk lebih menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Narulita dan Ibu Rosita. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai uang. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran. Tapi semua yang ada di sini boleh Bapak minta untuk tidak menulis. Perhatikan Bapak karena tadi Bapak sudah membuat bagan mengenai sistem pembayaran. Yang paling penting itu bukan menghafal, tapi memahami. Ya, oke. Jadi semua yang ada di sini boleh dengarkan Bapak. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke. Sistem pembayaran. Kalau menurut kalian yang ada di sini, sistem pembayaran itu apa sih sebenarnya? Jangan baca yang di sini. Menurut kalian sendiri. Oke. Menurut siapa tadi? Fajar ya. Menurut Fajar berarti adalah suatu sistem yang mengatur terjadinya transaksi. Oke, nah Bapak jelaskan ya. Jadi sistem pembayaran ini adalah sebuah sistem yang berkaitan dengan pemindahan uang. Pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Oke, sistem ini kan kalau kita tahu sistem itu pasti dibuat oleh manusia. Benar tidak? Benar ya? Nah, mengenai sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia itu diatur oleh Bank Sentral. Nih, sudah Bapak bikin oleh Bank Sentral. Pertanyaannya sekarang, siapa Bank Sentralnya Indonesia? Yaitu Bank Indonesia. Jadi, sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia itu diatur atau kalau bahasa gaulnya di-manage, dijaga oleh Bank Sentral. Siapa Bank Sentralnya Indonesia? Bank Indonesia. Ya. Dengan segala sistem yang ada, Bank Indonesia itu mengatur sistem pembayaran. Tapi mengatur bukan hanya mengatur, menjaga bukan hanya menjaga. Mereka mengatur dan menjaga berdasarkan 4 prinsip. Apa aja sih itu? 1. Keamanan. Itu nomor 1. Paling penting itu keamanan. Keamanan apa sih? Ya keamanan dong dari resiko likuiditas, dari resiko uangnya gagal kredit, ya. Yang kedua itu adalah efisiensi. Sistem itu dibuat untuk efisiensi, bukan untuk efisien, untuk efektif. Benar atau benar? Benar ya. Yang ketiga itu adalah kesetaraan akses. Kesetaraan akses. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir bagi mereka itu yang paling penting adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Ya dong, konsumen pun harus dilindungi hak-haknya. Nah, jadi tadi yang keempat apa? Perlindungan konsumen. Oke, kita ulang bareng-bareng ya. Yang pertama itu apa? Prinsip yang pertama? Keamanan. Yang kedua? Apa? Yang kedua? Efisiensi. Yang ketiga itu adalah kesetaraan. Ya, kesetaraan apa? Kesetaraan akses. Dan yang keempat itu adalah perlindungan konsumen. Mungkin ada yang bertanya, Pak,
mungkin memang ya Bank Indonesia itu hanya mengatur dan menjaga aja mengenai sistem pembayaran. Jangan salah. Ketika bank sentral atau Bank Indonesia ini menjaga sistem pembayaran, ya, sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia, maka Bank Indonesia ini berfungsi juga untuk mengatur perputaran uang tunai yang beredar di masyarakat. Jadi dia bukan hanya menjaga sistem, tapi dia menjaga juga uang yang beredar di masyarakat. Sejumlah uang tunai yang beredar di masyarakat, itu mereka jaga juga. Ya, itu mengenai sistem pembayaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Rudi. Oke, pertanyaannya bagus ya. Membuat Bapak agak berpikir juga. Pertanyaannya adalah, Pak, maksudnya kesetaraan akses itu apa? Oke, jadi gini, kalau Bapak boleh bantu jelaskan. Maksud dari kesetaraan akses di sini adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia itu berfungsi untuk menjaga apa sih Pak? Menjaga sebuah sistem untuk tidak terjadinya monopoli, tidak terjadinya proses monopoli di dalam sistem ini. Kenapa? Ya biar pemain-pemain yang lain ini masuk. Kebayang nggak kalau misalnya seandainya terjadi sistem monopoli? Berarti kan yang lain tidak bisa tidak bisa ikut bergabung dengan semua sistem pembayaran atau sistem keuangan yang ada di Indonesia ini. Itulah gunanya kenapa Bank Indonesia prinsipnya ketika menjaga sistem pembayaran, prinsip ini harus dilakukan, kesetaraan akses. Ada lagi mau bertanya? Uang. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rosita, sejarah uang itu bagaimana sih? Jadi sejarah uang adalah pertamanya itu diprakarsai. Tahu diprakarsai tidak sih? Dicetuskan ibaratnya ya. Rudi, dengarkan dulu ya. Oke. Jadi sejarah uang. Uang ini zaman dulu itu bukan uang yang bentuk uang, bukan. Tapi bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi itu melakukan apa? Melakukan pembayaran, melakukan tukar menukar. Dengan apa sih mereka? Dengan campuran emas dan perak. Jadi uang ini dulu wujudnya itu adalah campuran emas dan perak. Inilah yang mereka jadikan sebagai alat tukar. Ya, ini yang mereka jadikan sebagai alat pembelian. Campuran emas dan perak itu dia pasti punya nilai kan? Seiring berjalannya waktu, itulah yang sekarang kita sebut sebagai uang. Ya, jadi kalau misalnya secara tradisional, apa sih arti uang itu? Dia adalah alat tukar yang bisa diterima oleh semua orang. Iya dong, harus bisa diterima oleh semua orang. Sekarang gini, Bapak beli cabai ke pasar, tapi Bapak bayarnya pakai dolar Malaysia. Dolar Malaysianya ini dolar Malaysia yang apa ya? Bukan dolar, mata uang ringgit lah bisa katakan. Padahal Bapak belanjanya di Pasar Timbul Ciganjur. Kan nggak mungkin kalau Bapak bayar pakai ringgit. Ya, jadi uang ini adalah alat tukar yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, fungsi uang yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rosita, fungsi uang itu dibagi menjadi dua. Ada fungsi asli, satu lagi fungsi turunan. Fungsi turunan banyak tadi macamnya sudah dijelaskan oleh Ibu Rosita. Benar? Benar. Nia masih ingat? Masih ya? Oke. Nah, fungsi asli uang. Fungsi asli uang ini ada dua. Tadi itu apa? Sebagai alat tukar. Benar? Nah, yang kedua apa? Coba, Bapak mau nanya. Yang kedua apa? Freddy. Oke, alat hitung. Nah, benar. Fungsi asli uang itu ada alat tukar dan alat hitung. Kemudian ada lagi nih ternyata fungsi turunan. Banyak ya tadi ya. Benar tidak? Benar ya? Oke. Berhubung sekarang sudah mau istirahat ya, sebentar lagi. Ini Bapak jadikan tugas. Jadi pertemuan minggu depan kalian harus membawa kertas
membawa kertas hasil kerja kalian. Nih, soalnya itu adalah jelaskan fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Itu tugasnya untuk pertemuan minggu depan, ya. Dan nanti Bapak akan acak secara random, ya. Bapak akan acak secara random siapa yang akan maju ke depan untuk membacakan hasil tulisannya. Oke? Ya. Nah, pertemuan kita kali ini sampai sini karena berhubung sudah istirahat, bel sudah berbunyi. Jangan lupa anak-anak, tugasnya adalah kalian paparkan apa saja fungsi asli uang dan apa saja fungsi turunan dari uang. Siap ya? Jadi minggu depan ketemu dengan Bapak, siap. Bapak akan menyuruh siapa saja secara acak untuk maju ke depan menjelaskan soal yang tadi sudah Bapak berikan. Ya, oke? Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat beristirahat ya.